Cara pertama, kita membuat flowchart itu medianya kita bisa pakai yang namanya Microsoft Word. Saya punya contoh, yaitu kasus prosedur penjualan tunai. Kita baca dulu ya soalnya. Oke, di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama adalah pihak eksternal, yaitu customer. Customer apa perannya? Mengorder, membeli ya kepada kita. Sekarang pihak internalnya. Pihak internalnya itu diantaranya ada bagian penjualan, terus ada bagian gudang, bagian pengiriman, keuangan, dan pimpinan. Kalau bagian penjualan, ini adalah garda terdepan dalam siklus penjualan. Dia yang pertama kali menerima order dari pembeli, kemudian dia juga yang menyalurkan order tersebut kepada bagian-bagian lain di dalam perusahaan. Dia yang mengkonfirmasi ke gudang, ada nggak barangnya, dan juga memberitahu ke gudang bahwa gudang harus menyiapkan barang yang dipesan. Terus ada bagian pengiriman, kalau kita sebutnya kurir mungkin ya. Jadi bagian gudang sudah menyiapkan barang, dia kasih ke bagian pengiriman untuk diantar ke customer. Nah, siapa lagi yang terlibat? Bagian keuangan atau akuntansi. Tentunya peran dia adalah menerima bukti transaksinya, gitu ya, untuk kemudian di jurnal, diinput ke dalam sistem sampai nanti jadi laporan keuangan. Pimpinan adalah pihak yang perannya adalah untuk mengotorisasi dan juga menerima laporan ya sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ini prosedur secara garis besarnya. Nah, sekarang secara detailnya kita akan coba menggambarkan aliran aktivitas dari masing-masing pihak tadi itu ke dalam sebuah flowchart. Saya mau menunjukkan dulu opsi-opsi yang bisa kita pakai kalau mau menggambar flowchart. Paling sederhana kita bisa gunakan Microsoft Word. Dari mana? Dari menu Insert, kemudian Shapes atau Auto Shapes, kemudian klik New Drawing Canvas. Dalam kanvas ini kita bisa mulai gambar. Kemudian kita gambarlah di sini flowchartnya. Tentunya diawali dari kita menggambarkan dulu bagian-bagian yang terlibat. Contoh pertama adalah customer. Kita gunakan kalau misalnya mau menggambarkan bagian itu ya pakai bentuk ini kan. Tinggal di add text di sini customer ya dan seterusnya. Opsi lainnya yang bisa kita gunakan adalah menggunakan Microsoft Visio. Mungkin tidak semua dari kalian memiliki software ini di laptopnya karena software ini tidak selalu sepaket dengan Microsoft Office. Tapi ini hanya pengetahuan saja. Kita bisa menggambarkan flowchart di sini. Ya. Oke, ini lebih otomatis karena memang fungsi software ini dia khusus untuk gambar-gambar diagram, di antaranya flowchart. Nah, kita bisa cari nih bentuk-bentuk khusus flowcharts. Oke, kita bisa pilih mana saja basic mungkin ya, basic aja dulu ya. Nah ini yang bisa kita gunakan. Kita bisa pakai separator dulu dari masing-masing bagian tadi. Nah, apa tadi? Misalnya ada customer, kita bisa tambahkan lagi. Ada bagian apa? Penjualan. Tambahkan lagi, ada bagian gudang, dan seterusnya ya. Sampai semuanya tergambarkan. Nah, nanti alir-alirannya itu kita gambarkan di sini. Ini saya mau ngasih contoh aja. Nah, ini nih contoh dari flowchart. Jadi dia menunjukkan aliran dari dokumen-dokumen dari setiap departemen, dari setiap bagian yang terlibat dalam sebuah proses bisnis. Jadi kita mau menggambarkan ini loh dalam tadi berbagai media, bisa Word, bisa Visio, dan sekarang yang akan saya jelaskan detail adalah cara kita membuatnya secara online. Kalian bisa melakukannya dari piranti apapun sebetulnya, asalkan kalian sign up. Yang pertama kalian masuk ke lucidchart.com, kemudian karena kalian belum pernah misalnya